Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit Semarang sore itu berwarna jingga keabu-abuan. Sementara aroma gorengan dan tahu gimbal yang baru digoreng menguar di udara. Di pinggir jalan kecil dekat pasar, berdirilah sebuah warung sederhana bertuliskan cat pudar. Tahu gimbal Pak Raka. Warung itu dulunya sangat ramai. Setiap sore orang-orang antri sampai ke pinggir jalan. Namun kini hanya ada 1-2 pelanggan saja yang mampir. Sisa tahu goreng dibiarkan dingin di wadah. Kol goreng sudah layu, dan adonan bakwan yang tidak sempat digoreng mulai berair. Pak Raka, pria berusia 46 tahun, duduk termenung di kursi panjang dari kayu yang mulai rapuh. Keringat bercampur minyak menetes dari dahinya. Di wajahnya tampak kelelahan dan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Ia melirik ke seberang jalan, warung baru bertuliskan huruf besar menyala. Tahu gimbal Revi spesial udang besar. Warung itu penuh sesak. Lampunya terang, musik dangdut pelan terdengar, dan tawa para pembeli mengalun. Pak Raka mengepalkan tangannya, menahan emosi. Warung itu baru buka 3 bulan, tapi udah seramai itu, gumamnya lirih. Ia tahu siapa pemiliknya. Pak Revi, tetangga yang dulu sering belajar memasak tahu gimbal darinya. Revi dulu datang hampir setiap hari, mencatat resep, menanyakan rahasia bumbu, dan sekarang malah jadi pesaing yang menelan rezekinya sendiri. Sudahlah Pak, ucap Bu Isna, istrinya, sambil mengaduk saus petis di panci kecil. Mungkin rezeki kita lagi seret aja. Sabar ya, tapi sabar itu sudah menipis. Sejak 2 bulan terakhir, hasil jualan bahkan tak cukup buat beli beras dan susu anak. Utang di warung sembako sudah menumpuk. 3 anak mereka, Raffi, 7 tahun, Dina, 3 tahun, dan Reno, 1 tahun, terlihat tidur berdesakan di tikar di belakang warung. Nafas kecil mereka terdengar lirih di antara suara jangkrik malam. Namun di mata Pak Raka, rasa iba berubah jadi tekanan. Kalau begini terus kita bisa kelaparan, nak. Ucapnya pelan. Rezeki sudah diatur, Pak, jangan macam-macam, balas Bu Isna lembut. Tapi Pak Raka hanya terdiam, menatap ke arah warung seberang yang semakin ramai. Malam semakin larut. Pembeli terakhir pergi meninggalkan warung dalam kesunyian. Hanya suara kipas kecil yang berdecit pelan menemani mereka beres-beres. Saat itulah, langkah kaki seseorang terdengar mendekat dari arah luar. Tok, tok, tok. Pintu warung diketuk 3 kali. Masih buka? Suara berat seorang pria terdengar. Pak Raka membuka tirai bambu. Di depan warung berdiri seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Rambutnya panjang dan berantakan, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti belum makan berhari-hari. Tubuhnya berbau amis seperti ikan busuk. Masih, Pak. Mau pesan tahu gimbal? Tanya Pak Raka sopan meski hatinya agak gelisah. Orang tua itu tersenyum samar, menunjukkan gigi kuningnya yang jarang-jarang. 1 porsi. Tapi jangan lupa bumbunya harus dari hatimu sendiri. Pak Raka tertegun. Apa maksudnya, Pak? Masaklah dengan sungguh-sungguh. Dan nanti aku akan beritahu bagaimana caramu bisa buat warungmu ramai lagi. Jawabnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa banyak bicara, Pak Raka menyiapkan pesanan. Saat ia menggoreng tahu, lelaki itu memperhatikannya tajam dari kursi. Matanya tak berkedip sedikit pun. Ketika piring tahu gimbal tersaji, ia menyantapnya dengan cepat tanpa berkata apa-apa. Setelah suapan terakhir, ia mengeluarkan suara tawa rendah dan menyeramkan. Enak, sangat enak. Masakanmu punya roh yang kuat, katanya pelan. Pak Raka hanya tersenyum kaku. Lelaki itu berdiri, lalu sebelum pergi ia berbisik di telinga Pak Raka. Kalau kau ingin ramai lagi, datanglah ke belakang pasar lama. Ada pohon beringin tua di sana. Tengah malam bawa darah ayam hitam. Nanti rezekimu akan kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Sebelum Pak Raka sempat bertanya, lelaki itu sudah lenyap di kegelapan malam. Bu Isna yang mendengar percakapan itu langsung pucat. Pak, jangan dengerin omongan orang aneh. Itu pasti orang gila, katanya panik.
Tapi di kepala Pak Raka, kata-kata itu terus bergema. Datanglah ke beringin tua. Darah ayam hitam. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia duduk di depan warung menatap langit gelap. Sementara angin malam meniup tirai bambu hingga bergoyang perlahan. Entah kenapa setiap hembusan angin seolah membawa bisikan halus, suara lirih yang membuatnya merinding. Ayo, Raka, rezekimu menunggumu di sana. Dan di kejauhan dari arah pasar lama terlihat cahaya kecil berkedip di bawah pohon besar, seolah mengundangnya datang. Pak Raka menelan ludah. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Malam itu hujan turun deras. Angin berhembus kencang menggoyangkan tirai bambu warung kecil milik Pak Raka. Lampu gantung berkedip-kedip, menambah suasana mencekam. Di luar suara petir menggelegar, membuat bayi mereka Reno menangis histeris di dalam kamar. Pak Raka duduk di kursi kayu, termenung. Sudah 3 hari ia tidak bisa tidur nyenyak sejak kedatangan lelaki tua misterius itu. Kata-katanya seakan terus berdengung di kepalanya. Datanglah ke beringin tua, tengah malam. Darah ayam hitam. Awalnya ia berusaha mengabaikan, tapi entah kenapa, setiap malam ada saja suara aneh yang memanggil namanya dari luar warung. Suara itu lirih, serak tapi jelas memanggil, Raka, Raka. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari bawah lantai bambu, kadang seperti berbisik tepat di telinganya. Bu Isna sudah merasa tidak tenang. Ia sering terbangun tengah malam dan melihat suaminya duduk di teras, memandangi jalanan kosong yang basah oleh hujan. Pak, ayolah tidur. Jangan mikirin omongan orang aneh itu terus, katanya lembut. Tapi Pak Raka hanya menjawab pendek. Aku cuma pengin warung kita ramai lagi. Nah, aku cuma pengin anak-anak gak kelaparan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi nadanya pelan dan getir. Keesokan harinya suasana pasar sangat ramai. Di sisi barat, warung tahu gimbal milik Pak Revi tampak semakin sukses. Orang-orang berbaris panjang menunggu giliran. Bau petis dan udang goreng dari warung Revi membuat siapapun yang lewat menelan ludah. Sementara warung Pak Raka di seberang jalan sepi. Hanya ada 2 pembeli yang datang sejak pagi. Salah satunya ibu penjual sayur langganan, yang hanya memesan 1 porsi dan bungkus. Saat itu, seorang pemuda kurus tiba-tiba masuk ke warungnya. Wajahnya pucat, bajunya basah kuyup karena hujan dan tangannya gemetar. Ia duduk tanpa bicara. Pesan apa, Mas? Tanya Pak Raka. Pemuda itu menatapnya dengan mata lebar seperti ketakutan. Saya cuma mau numpang duduk sebentar, Pak. Di luar, banyak suara aneh. Sebelum Pak Raka sempat bertanya, pemuda itu menatap ke arah dapur dan berbisik, jangan pergi ke beringin tua itu. Banyak yang gak balik. Hah? Maksudnya apa, Mas? Tanya Pak Raka dengan dahi berkerut. Pemuda itu berdiri terburu-buru, menatap sekeliling seolah takut sesuatu mengikuti. Saya cuma ngasih tahu, dulu paman saya juga datang ke sana. Katanya ada yang bisa bantu bikin warung ramai. Tapi seminggu kemudian, jasadnya ditemukan di sungai, matanya kosong, lidahnya biru. Setelah berkata begitu, pemuda itu langsung keluar, berlari menembus hujan deras. Pak Raka terpaku. Suasana warung menjadi dingin dan sunyi. Suara hujan menetes di atap seng, menciptakan irama menyeramkan. Bu Isna yang sedari tadi mendengar pembicaraan itu langsung menatap suaminya tajam. Danger, kan? Udah, lupakan urusan itu. Itu pesugihan, Pak. Itu bukan jalan yang benar. Namun tatapan Pak Raka tidak berubah. Matanya mulai gelap, pikirannya mulai dipenuhi keputusasaan. Malamnya tepat pukul 12, hujan masih turun. Suara guntur bergemuruh di kejauhan. Di meja dapur, ayam hitam yang tadi siang dibelinya dari pasar sudah siap di dalam karung. Bu Isna terbangun dan terkejut melihat tempat tidur kosong. Suaminya tidak ada. Ia mendengar suara langkah kaki pelan dari arah dapur. Saat ia mengintip, dilihatnya Pak Raka mengenakan jaket hitam, membawa ayam hidup dan sebilah pisau dapur. Pak, mau kemana kamu? Teriak Bu Isna setengah berbisik. Pak Raka menoleh pelan. Wajahnya tampak dingin, matanya merah, bibirnya bergetar. Cuma mau ke pasar sebentar. Urusan penting. Tengah malam begini? Tolong jangan ikut campur, nah ini demi masa depan kita. Sebelum Bu Isna sempat menahan, ia sudah melangkah keluar rumah di bawah hujan deras. Pak Raka berjalan cepat melewati jalanan becek, hanya diterangi lampu kuning yang berkedip. Di ujung jalan terlihat pasar lama. Sudah lama ditinggalkan warga. Di sana berdiri pohon beringin tua yang besar. Cabangnya menjulur seperti tangan raksasa. Angin dingin berhembus dari arah pohon itu. Daun-daunnya bergoyang tanpa suara, seperti berbisik halus.
Pak Raka menaruh ayam hitam di bawah batang beringin, lalu menyalakan dupa kecil yang dibawanya. "Aku datang," katanya lirih. "Aku butuh bantuan." Saat ia menyembelih ayam itu, darah segar menetes ke tanah. Bau amis langsung menyengat hidung. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana hening, sunyi total. Lalu dari dalam kegelapan terdengar suara berat dan dalam seolah keluar dari tanah. "Siapa yang memanggilku?" Tubuh Pak Raka kaku. Ia menatap ke arah akar pohon yang bergerak pelan seperti ular. Dari balik kabut tipis muncul sosok tinggi besar berwarna hitam legam, tanpa wajah, hanya dua mata merah menyala. "Kau yang ingin warungmu ramai lagi?" Pak Raka menelan ludah, gemetar. "Iya, aku bisa beri apa yang kau mau. Tapi semua ada harga. Harga dari darahmu sendiri." Sebelum ia sempat menjawab, sosok itu mengulurkan tangan panjang hitamnya, menyentuh dada Pak Raka. Dingin luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia pingsan seketika. Ketika membuka mata, ia sudah berada di rumah, tubuhnya basah kuyup. Bu Isna duduk di sampingnya sambil menangis. "Pak, dari mana aja? Aku takut terjadi apa-apa." Pak Raka hanya menatap kosong ke arah langit-langit. Suara di kepalanya berbisik lembut, seperti mimpi yang belum selesai. "Mulai besok, rezekimu akan mengalir, darah sudah dibayar." Malam itu, udara terasa lebih berat, dan dari arah dapur panci tahu gimbal bergetar pelan sendiri, mengeluarkan bunyi berdenting halus seolah ada yang sedang memasak, padahal dapur kosong. Pagi itu udara di Semarang terasa aneh. Langit tampak kelabu meski matahari sudah tinggi. Angin yang bertiup seolah membawa aroma amis seperti darah yang mengering. Bu Isna terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia mendapati suaminya, Pak Raka, duduk di dapur menatap panci besar yang masih tertutup. "Pak, kamu ngapain dari tadi?" "Dari tadi subuh aku bangun kamu udah di situ aja," tanya Bu Isna dengan nada khawatir. Pak Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap panci itu, seolah menunggu sesuatu keluar dari dalamnya. "Nggak apa-apa nah," katanya datar. "Tadi malam aku mimpi." "Mimpi aneh? Mimpi apa, Pak?" Pak Raka menoleh pelan. Tatapannya kosong tapi dingin. "Ada yang datang." Makhluk besar, matanya merah. Dia bilang, "Semua akan berubah mulai hari ini." Ucapan itu membuat Bu Isna merinding. Ia mencoba menenangkan diri, tapi ada perasaan kuat bahwa suaminya membawa sesuatu dari tempat yang seharusnya tidak disentuh. Menjelang siang, keanehan mulai terjadi. Biasanya warung mereka sepi, tapi kali ini pembeli datang satu persatu. Dari pagi hingga sore tak ada waktu istirahat. Bahkan orang-orang yang dulu tidak pernah mampir, tiba-tiba datang dan bilang, "Entah kenapa saya kepengin banget makan tahu gimbal di sini, Pak." Pak Raka tersenyum puas. Dalam hatinya ada rasa lega sekaligus aneh. Ia tahu ini bukan keberuntungan biasa. Sore itu ia menghitung uang hasil jualan, 2 kali lipat dari biasanya. Tapi di tengah kebahagiaan itu ia mulai mendengar sesuatu. Suara lirih di telinganya seperti napas seseorang berbisik. "Kau sudah mulai rasakan kan? Sekarang waktunya membayar." Pak Raka tertegun, menoleh ke sekitar tapi tak ada siapapun. Hanya suara wajan menggoreng di dapur. Ia menggeleng pelan, berusaha menepis pikiran itu, tapi bisikan itu makin sering muncul. Kadang dari arah belakang rumah, kadang dari bawah lantai bambu. Malamnya, hujan turun lagi. Angin bertiup kencang, membuat tirai bambu berderak-derak. Bu Isna menidurkan anak-anaknya di kamar. Sementara Pak Raka duduk sendirian di depan warung, menatap jalanan basah. Hatinya tak tenang. Ada suara halus memanggil namanya dari arah pasar lama. "Raka, datanglah lagi." Di bawah beringin, darah ayam tak cukup, Pak Raka memejamkan mata. Suara itu semakin jelas. Tubuhnya gemetar, tapi entah kenapa kakinya bergerak sendiri, seolah dikendalikan sesuatu. Ia berdiri mengambil jas hujan dan pisau dapur. Tanpa berpamitan, ia berjalan menembus hujan menuju pasar lama. Pasar itu gelap dan kosong. Bangunan-bangunan tua di sekitarnya tampak ditelan kabut. Di tengah-tengahnya berdiri pohon beringin besar yang sama seperti di mimpinya. Akar-akarnya tebal dan melingkar seperti ular yang siap menjerat mangsa. Pak Raka berdiri di depannya, memegang pisau tajam yang sudah disiapkan. Ia membuka bungkusan kecil berisi kemenyan dan sepotong kain hitam. Bau dupa mulai menyebar, menembus udara lembab malam itu. Angin berhenti. Daun-daun beringin tak lagi bergoyang. Hening. Tiba-tiba tanah di bawah pohon itu bergetar perlahan. Suara berat, dalam, muncul dari balik kegelapan. "Kau datang lagi, manusia." Pak Raka menelan ludah. "Aku ingin tahu gimbalku laris. Aku ingin warungku ramai seperti dulu."
Katanya dengan suara bergetar, "Kau sudah meminta, tapi kau belum membayar cukup." Dari dalam akar pohon muncul sosok hitam besar, setinggi 2 kali manusia, dengan wajah kabur dan 2 mata merah menyala. Nafasnya terdengar berat, seperti hembusan dari lubang kubur. "Darah ayam tak cukup untuk membangkitkan rezeki. Aku butuh darah keluarga sendiri." Pak Raka terdiam. Matanya melebar. "Tidak, aku tak bisa lakukan itu." Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya menggema di seluruh pasar. "Kau sudah makan hasilnya. Warungmu ramai, bukan? Semua ada harga, atau kau ingin kutarik kembali semua yang kau miliki?" Tiba-tiba tubuh Pak Raka terasa seperti ditarik dari dalam. Dadanya sesak, matanya panas. Ia berteriak, menahan sakit yang tak bisa dijelaskan. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat bayangan makhluk itu tersenyum. "Kau tak perlu memutuskan sekarang. Aku akan datang saat waktunya tiba. Ingat darah keluarga, darahmu sendiri." Lalu semuanya gelap. Pak Raka terbangun di depan warungnya. Hujan sudah berhenti. Bajunya basah dan tangannya berlumuran tanah. Ia kebingungan, tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Bu Isna berlari keluar, menangis. "Pak, kamu kemana aja semalaman? Aku pikir kamu mati." Pak Raka hanya memeluk istrinya pelan, tapi di matanya ada sesuatu yang berubah. Tatapannya dalam dan kosong, seperti menyimpan rahasia gelap yang tak bisa diucapkan. Keesokan harinya, warung mereka lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan orang-orang dari luar kota datang. Ada yang bilang tahu gimbal Pak Raka punya rasa unik, gurih, pedas, tapi ada aroma tak biasa yang membuat orang ketagihan. Namun Bu Isna mulai merasa curiga. Setiap kali ia memasak tahu gimbal, rasanya berbeda dari yang dimasak suaminya. Suatu malam ia mengintip dapur dan melihat hal yang membuatnya lemas. Pak Raka sedang mengaduk adonan tahu dengan tangan berdarah. Darah itu menetes dari jari-jari Pak Raka sendiri, tapi ia seolah tidak merasa sakit. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum sambil berbisik, "Semua ini demi keluarga, demi masa depan kita." Bu Isna menutup mulutnya menahan teriakan. Hatinya gemetar. Ia tahu sesuatu yang jahat sudah benar-benar masuk ke dalam rumah mereka. Dan malam itu, di luar rumah, pohon beringin tua di pasar lama bergoyang sendiri, padahal angin sama sekali tak berhembus. Dari batangnya yang gelap tampak bayangan besar perlahan keluar, seolah sedang menunggu tumbal pertama. Pagi itu suasana di warung tahu gimbal Pak Raka begitu ramai. Suara orang bercakap-cakap, suara minyak mendesis di wajan, dan bau petis menyengat memenuhi udara. Tak pernah sekalipun warung itu seramai ini. Seolah keajaiban datang begitu saja. Pembeli berdatangan tanpa henti. Bahkan beberapa sampai rela berdiri di luar warung menunggu giliran. Ada yang datang dari kampung sebelah, bahkan dari luar kota karena mendengar kabar tahu gimbal Pak Raka punya rasa yang gak bisa dilupain. Di wajah Pak Raka terpancar senyum puas. Tangannya cekatan menggoreng tahu, mencampur lontong, udang, dan kol goreng. Tapi di balik senyumnya ada sesuatu yang berubah. Tatapannya tidak lagi hangat seperti dulu. Matanya terlihat dalam dan dingin, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bu Isna memperhatikan dari kejauhan, jantungnya berdetak cepat. Ia masih ingat betul malam sebelumnya, saat melihat suaminya mengaduk adonan dengan tangan berdarah. Tapi kini semua orang tampak senang menikmati masakannya. Bahkan beberapa pembeli berkata dengan nada aneh, "Tahu gimbal ini enak banget, Bu. Rasanya kayak ada dagingnya." Kalimat itu membuat Bu Isna merinding. Ia mulai mencium aroma amis yang samar di antara harum petis dan udang goreng. Sore hari, setelah warung tutup, Pak Raka menghitung uang hasil jualan. Jumlahnya fantastis, lebih banyak dari yang pernah ia dapat sejak membuka warung. "Tuh, lihat, aku bilang juga apa? Rezeki itu bisa datang dari mana aja," ucapnya sambil tersenyum. Bu Isna menatapnya ragu. "Tapi Pak, kamu nggak ngerasa ada yang aneh? Tahu yang kamu masak rasanya beda. Lebih gurih, tapi entah kenapa aku malah takut." Pak Raka tertawa kecil. "Kamu ini kebanyakan pikiran. Orang-orang suka, ya biarin. Yang penting kita bisa makan, bisa bayar utang, anak-anak nggak kelaparan." Ia bicara dengan nada datar, tapi ada getaran aneh di suaranya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Bu Isna mencoba tidur lebih dulu. Tapi suara dari dapur membuatnya terbangun. Suara panci bergeser, sendok jatuh, dan seperti ada yang mengaduk sesuatu. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke dapur. Dari balik tirai terlihat cahaya redup dari kompor yang menyala. Ia mengintip dan nyaris berteriak,
Pak Raka sedang berdiri di depan panci besar, mengaduk sesuatu dengan sendok panjang. Tapi yang membuat darah Bu Isna membeku adalah warna cairan dalam panci itu. Merah gelap kental seperti darah. Pak Raka terlihat seperti sedang berbicara sendiri, mulutnya berkomat kamit. Kadang ia tertawa kecil, kadang mendesis pelan. Aku sudah bayar, sekarang giliranmu jaga rezekiku. Suara itu berat seolah bukan suaranya sendiri. Bu Isna menutup mulutnya rapat-rapat agar tak menjerit. Ia mundur perlahan, tapi langkahnya membuat sendal tergeser sedikit. Bunyi kecil itu membuat Pak Raka menoleh cepat. Matanya menyala merah untuk sesaat. Nah, suaranya berat. Kamu ngapain di situ? Bu Isna menggigil. Aku cuma mau ambil air. Pak Raka tersenyum tipis. Tidur aja, nah. Aku cuma nyiapin bumbu buat besok. Tapi senyuman itu dingin, tidak seperti manusia. Sejak malam itu, Bu Isna mulai sering mimpi buruk. Ia bermimpi melihat warung mereka dipenuhi darah, panci-panci penuh potongan tubuh manusia, dan suaminya berdiri di tengahnya sambil tertawa. Setiap kali terbangun, ia mendengar suara aneh dari dapur, seperti suara anak kecil menangis pelan, lalu tertawa. Kadang terdengar suara seperti daging disayat. Tapi saat ia periksa, tak ada siapapun. Anak mereka yang paling kecil, Reno, juga sering menatap kosong ke arah dapur sambil menunjuk. Bunda, ada orang hitam di dapur, katanya polos. Setiap kali mendengar itu, Bu Isna langsung memeluk anaknya erat-erat, air matanya menetes. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di rumah ini, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Beberapa hari kemudian, Bu Isna sadar bahwa semua bahan makanan mereka tidak pernah habis. Tahu, lontong, udang, bahkan sayur tidak pernah berkurang dari jumlah semula, padahal pembeli semakin banyak setiap hari. Ia mencoba menghitung dan memeriksa stoknya diam-diam, tapi selalu saja jumlahnya sama seperti semula keesokan paginya. Dan ada satu hal lagi yang membuatnya semakin takut. Panci besar di dapur selalu tertutup rapat, dan setiap kali ia coba buka, Pak Raka selalu marah besar. Jangan sentuh panci itu. Itu rahasia resep, katanya dengan mata melotot. Sejak itu, Bu Isna tidak berani mendekati dapur malam-malam, tapi rasa penasaran dan ketakutan terus menghantuinya. Suatu malam, Bu Isna tak tahan lagi. Saat Pak Raka pergi ke pasar membeli bahan, ia diam-diam mendekati panci besar itu. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya perlahan. Begitu tutup terbuka, bau busuk menyengat keluar. Ia menutup sing, tapi tetap memaksa menatap ke dalam. Seketika tubuhnya lemas. Di dalam panci itu bukan bumbu, bukan tahu, melainkan potongan daging mentah berwarna kehitaman, dengan bentuk menyerupai jari manusia. Bu Isna menjerit pelan dan jatuh terduduk. Ia menatap sekeliling dengan ketakutan. Dari arah pintu dapur, terdengar langkah kaki berat mendekat. Pak Raka berdiri di sana, membawa pisau dapur. Suaranya datar, kamu buka panci itu ya? Bu Isna hanya bisa menangis. Pak, apa yang kamu lakukan? Ini bukan cara yang benar. Tiba-tiba ekspresi Pak Raka berubah. Wajahnya pucat, matanya gelap, dan suara berat keluar dari mulutnya. Aku sudah terikat. Kalau aku berhenti, semua yang kita punya akan diambil. Ia berjalan perlahan mendekati istrinya, memegang pipinya dengan tangan penuh darah. Semua ini demi kita, nah. Bu Isna mundur menjerit, kamu bukan suamiku lagi. Angin dingin berhembus kencang, lampu berkedip, dan dari arah belakang rumah terdengar suara tawa kecil. Tawa anak-anak bercampur bisikan aneh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya bayangan hitam dari bawah pohon beringin terlihat berdiri di halaman belakang rumah Pak Raka. Diam. Menunggu sesuatu yang lebih besar. Malam itu udara terasa sangat berat. Angin yang biasanya sejuk, kini seperti membawa bisikan-bisikan aneh dari arah hutan belakang rumah. Lampu di dapur berkelip lemah, kadang mati, kadang menyala. Sementara Bu Isna duduk di sudut kamar sambil memeluk anaknya yang paling kecil, Reno. Sejak ia melihat isi panci itu beberapa malam lalu, Bu Isna tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan jari-jari manusia di dalam panci itu muncul lagi. Basah, menghitam, dan seolah masih bergerak. Pak Raka semakin berubah. Ia jarang bicara, jarang tidur, dan lebih sering mengurung diri di dapur. Kadang terdengar ia menggumam pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi yang paling menyeramkan adalah setiap kali ia selesai memasak di tengah malam, esok paginya warung selalu lebih ramai dari sebelumnya. Pagi itu, Reno terbangun lebih dulu dari siapapun.
Anak kecil itu berjalan ke dapur sambil mengucek matanya. "Bunda, aku haus," katanya lirih. Tapi langkah kecilnya berhenti di depan panci besar yang selalu tertutup rapat itu. Kali ini tutupnya sedikit terbuka. Dari celah kecil itu keluar uap tipis dan bau anyir yang aneh. Reno menatapnya penasaran. Ia naik ke bangku kecil dan mencongkel tutup panci dengan sendok. Begitu uap keluar, ia menunduk dan wajahnya langsung berubah pucat. Dari dalam panci, sesuatu melompat cepat. Tangan hitam berlendir mencengkeram bahunya. Reno menjerit keras, tapi suara itu tiba-tiba terputus seperti disedot udara. Tubuh kecilnya jatuh ke lantai, menggeliat sebentar, lalu diam. Beberapa jam kemudian, Bu Isna mencari anaknya yang tak juga muncul. "Reno, sayang, kamu di mana?" Suaranya bergetar. Ia memeriksa kamar, ruang tamu, sampai ke halaman belakang, tapi tak ada jejak. Saat masuk ke dapur, jantungnya berhenti sesaat. Di lantai, ada bekas kaki kecil berlumpur menuju panci besar itu. Tapi di ujung jejaknya, hanya ada noda darah kecil yang sudah mulai kering. Bu Isna berteriak histeris, menjerit memanggil nama anaknya. Pak Raka datang dengan wajah datar, lalu memeluk istrinya sambil berbisik pelan, "Sudah, Nah, jangan ribut. Reno udah tenang sekarang." "Apa maksudmu?" teriak Bu Isna histeris. Pak Raka menatapnya tajam. "Dia dipilih. Itu harga pertama. Aku nggak punya pilihan." Bu Isna menampar suaminya berkali-kali, menangis sejadi-jadinya. Tapi Pak Raka hanya berdiri diam. Tatapannya kosong seolah bukan lagi manusia. Malam itu ia duduk di dapur sendirian. Di hadapannya panci besar itu bergetar pelan, mengeluarkan suara mendengung seperti napas panjang. Dari dasar panci, terdengar suara anak kecil tertawa. Lalu menangis. Keesokan harinya warung Pak Raka semakin ramai. Orang-orang datang seperti kalap. Banyak yang berkata rasa tahu gimbal kali ini jauh lebih gurih, bahkan membuat mereka ketagihan. Ada yang sampai menangis sambil makan, karena katanya rasa itu aneh tapi bikin nyaman. Bu Isna hanya bisa menatap dengan mata kosong. Dalam pikirannya ia tahu rasa gurih itu berasal dari sesuatu yang mengerikan, tumbal darah anaknya sendiri. Malam berikutnya, hujan turun deras. Petir menyambar pohon besar di belakang rumah. Bu Isna duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia memegang tas kecil berisi pakaian dan beberapa lembar uang. Ia sudah bertekad kabur malam itu juga. Namun sebelum sempat melangkah, terdengar suara ketukan dari pintu dapur. Pelan, tapi ritmis. Tok, tok, tok. Suara itu bukan dari luar, melainkan dari arah dalam panci. Bu Isna menatap panci itu dengan air mata berlinang. "Reno, situ kamu?" Tiba-tiba tutup panci bergeser sendiri, dan dari dalam muncul uap hitam pekat. Lalu terdengar suara kecil samar memanggil, "Bunda, lapar." Suara itu jelas suara Reno. Tapi aneh, nadanya berat dan serak seperti berasal dari dalam tanah. Bu Isna mundur ketakutan. Itu bukan anakku." Tiba-tiba sesuatu melompat keluar dari panci. Bayangan kecil berwarna hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu menatapnya sambil tersenyum dengan gigi tajam. Lalu tertawa melengking. "Aku di sini, Bunda." Bu Isna menjerit keras dan pingsan di tempat. Ketika ia terbangun, hari sudah pagi. Warung sudah buka. Pembeli berbaris panjang seperti biasa. Ia berlari ke dapur dan hampir muntah saat melihat isi panci. Di dalamnya, ada potongan baju Reno yang masih dikenakan semalam. Sudah tercampur dengan adonan tahu. Air matanya jatuh deras. Ia menatap suaminya yang sedang memasak dengan wajah tenang. "Kenapa kamu tega, Pak?" Pak Raka menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau aku berhenti, semua ini akan hancur. Dia sudah milik mereka." Ia lalu menunjuk bayangan di pojok dapur, dan Bu Isna melihat siluet anak kecil hitam sedang duduk di sana. Menatap mereka, tersenyum dengan mata menyala merah. Malamnya, suara tangisan terdengar lagi dari arah hutan belakang rumah. Kali ini bukan hanya suara Reno, tapi juga suara-suara lain seperti anak-anak kecil yang memanggil ibunya. Bu Isna menutup telinga dan menangis dalam gelap. Sementara dari arah dapur terdengar suara Pak Raka tertawa lirih, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Aku sudah bayar. Jangan ganggu lagi keluargaku." Namun dari balik tirai, bayangan hitam itu menjawab dengan suara berat dan seram. "Belum selesai. Masih ada 2 lagi." Suara itu menggema ke seluruh rumah, membuat semua jendela bergetar. Dan malam itu, roh pesugihan itu benar-benar menampakkan diri untuk pertama kalinya. Wujudnya tinggi, kurus, kulitnya kelam seperti arang. Dengan mata menyala merah, ia berdiri di depan dapur, menatap langsung ke arah Bu Isna yang ketakutan di balik pintu.
Makhluk itu berbisik pelan. Satu tumbal sudah diambil. Dua lagi menunggu giliran. Hujan semakin deras, petir menyambar, dan lampu rumah mati seketika. Dalam gelap itu hanya terdengar satu hal. Suara tawa kecil Reno yang bergema dari dalam panci besar. Malam di rumah Pak Raka kini tak pernah benar-benar tenang. Sejak kematian Reno, rumah itu seolah berubah menjadi tempat yang hidup di dua dunia. Dunia manusia dan dunia gaib. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab meskipun kompor masih menyala. Bau anyir darah dan petis busuk menyatu jadi satu. Lampu dapur sering berkedip, dan setiap kali padam sejenak akan terlihat bayangan kecil berlari di antara meja dan panci. Bu Isna tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam ia terbangun oleh suara anak kecil tertawa lirih di dekat telinganya. Kadang terasa ada jari kecil menyentuh pipinya, lalu menghilang begitu saja. Kadang terdengar suara sendok beradu dari arah dapur, padahal semua orang sudah tidur. Dan yang paling mengerikan, setiap kali pagi tiba, isi panci besar di dapur bertambah sendiri. Padahal Bu Isna tak pernah lagi memasak di situ. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, Bu Isna terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil dari arah dapur. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan tapi jelas. Seolah seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. Ia memeluk Dina dan Raffi yang tidur di sampingnya, menahan napas. Namun suara itu makin mendekat, hingga terdengar tepat di depan pintu kamar. Bunda, suaranya kecil, lembut, tapi membuat darah Bu Isna membeku. Itu suara Reno, Bunda aku lapar, katanya lagi. Bu Isna menggigil. Air matanya mengalir pelan. Ia menutup mulut agar tak menjerit, tapi ketika ia menoleh ke arah pintu, terlihat bayangan kecil di celah bawah pintu. Kaki mungil tapi hitam, seolah terbuat dari asap pekat. Bayangan itu tak lama berubah bentuk. Dari 2 kaki kecil menjadi 4 tangan kurus yang merayap di lantai. Bunda, ayo masak untukku. Suara itu makin serak, seperti keluar dari tenggorokan yang busuk. Bu Isna akhirnya menjerit keras. Raffi dan Dina terbangun menangis ketakutan. Pintu kamar tiba-tiba bergetar keras. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk dengan paksa. Dari luar terdengar suara dentingan panci, disusul tawa anak kecil yang melengking tinggi. Keesokan harinya, Bu Isna memutuskan pergi ke rumah Mbah Surti, seorang dukun tua yang dulu dikenal sebagai orang pintar di desanya. Ia membawa air mata dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mbah Surti mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius. Kalau yang datang itu anakmu sendiri, tapi tubuhnya hitam dan matanya merah, berarti jiwanya sudah dikurung makhluk pesugihan, katanya pelan. Makhluk itu tidak memberi rezeki secara cuma-cuma, Bu. Ia menukar dengan darah keluarga. Sekali kau mulai, kau tak bisa berhenti. Bu Isna gemetar. Tolong saya, Mbah. Suami saya sudah tak waras. Saya takut 2 anak saya ikut diambil. Mbah Surti mengangguk. Ia mengambil segenggam bunga melati kering dan sebatang dupa. Bilang ke suamimu jangan sekalipun memasak di tengah malam lagi. Kalau dia tetap nekat, keluarga kalian akan habis satu persatu. Malamnya Bu Isna mencoba menuruti pesan itu. Saat jam menunjukkan pukul 11, Pak Raka sudah bersiap ke dapur membawa baskom berisi ayam hitam dan beberapa helai rambut manusia yang entah dari mana asalnya. Pak, tolong hentikan ini. Aku mohon, tangis Bu Isna memegang tangan suaminya. Tapi Pak Raka menatapnya tajam. Kamu nggak tahu apa-apa, nah. Semua ini buat keluarga kita. Kalau aku berhenti, kita bakal mati miskin. Kau mau anak-anak kelaparan? Ia menepis tangan istrinya kasar, lalu melangkah ke dapur. Begitu ia mulai menyalakan kompor, lampu rumah langsung padam. Dari arah belakang, terdengar suara angin berputar seperti pusaran. Bayangan hitam muncul dari sudut ruangan, tinggi, kurus, dan bermata merah membara. Suara itu berbisik di telinga Pak Raka, kau sudah menepati janji pertama. Sekarang waktunya janji kedua. Tiba-tiba di atas meja dapur muncul bayangan 2 anak kecil, Raffi dan Dina. Tapi versi hitamnya, dengan wajah pucat dan mata melotot tanpa bola mata. Mereka tersenyum aneh memegang tangan Pak Raka dan berkata bersamaan, Ayah, masak lagi ya. Pak Raka hampir pingsan, tapi makhluk hitam di belakangnya menekan bahunya kuat-kuat. Kalau kau berhenti, rezekimu hilang. Tapi kalau lanjut, kau akan dapat lebih banyak. Tangan Pak Raka gemetar. Ia seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia menyalakan kompor, memasukkan potongan ayam, tapi uap yang keluar dari panci berubah warna, merah darah. Dari balik uap itu muncul wajah Reno yang tersenyum jahat. Ayah,
Enak ya? Pak Raka menjerit keras tapi suara itu tertelan oleh suara mendesis dari panci. Keesokan harinya, warung Pak Raka lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang berdesakan sampai ke pinggir jalan. Bahkan ada yang memohon agar dibuatkan lebih banyak. Bu Isna hanya bisa menatap panci besar di dapur warung dengan perasaan hancur. Setiap kali panci itu dibuka, ia seperti mencium bau busuk daging manusia bercampur petis. Dan di sela uap panas itu, kadang terlihat bayangan wajah anaknya Reno tersenyum samar di permukaan kuahnya. Malamnya Bu Isna memutuskan membuang panci itu. Ia menunggu sampai Pak Raka tertidur, lalu perlahan mengangkat panci besar yang beratnya bukan main. Ia berjalan ke belakang rumah ke sumur tua. Namun baru beberapa langkah panci itu tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalamnya terdengar suara anak kecil menangis. "Bunda, jangan buang aku." Tangisan itu berubah jadi teriakan melengking. Tutup panci meloncat terbuka, dan asap hitam menyembur keluar seperti ular, melilit tubuh Bu Isna dan menariknya jatuh ke tanah. Dari dalam panci, muncul sosok Renoy tapi kini tubuhnya separuh gosong. Matanya merah menyala dan mulutnya penuh darah. "Kenapa Bunda buang aku? Aku kan masakan ayah." Bu Isna menjerit histeris. Ia berlari ke rumah sambil memeluk dua anaknya yang tersisa. Tapi di belakangnya suara tawa anak kecil dan langkah kaki basah terus mengikuti sampai ke dalam kamar. Pak Raka terbangun karena suara gaduh. Ia melihat Bu Isna dan kedua anaknya ketakutan di pojok ruangan. Saat ia mendekat, tiba-tiba Dina menunjuk ke arah dapur sambil menangis keras. "Ayah, itu Reno." Pak Raka menoleh, dan di sana di ambang pintu dapur, berdiri Reno dengan wajah hitam gosong, matanya merah membara, dan mulutnya tersenyum lebar penuh darah. "Ayah, lapar lagi." Reno lalu berjalan pelan ke arah mereka, meninggalkan jejak darah di lantai setiap langkahnya. Bu Isna menjerit, memeluk anak-anaknya erat-erat, tapi Pak Raka hanya berdiri terpaku, matanya kosong, seperti tersihir oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan malam itu untuk pertama kalinya, seluruh keluarga mendengar suara dari arah dapur yang berkata dengan jelas, "2 tumbal lagi baru selesai." Lampu rumah padam. Dari luar terdengar suara ayam hitam berkokok di tengah malam. Dan dari dalam panci suara tawa anak kecil itu kembali terdengar. Lebih nyaring, lebih panjang, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Hujan mengguyur deras malam itu. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi rumah kecil milik Pak Raka yang kini terasa seperti neraka dunia. Suara air menetes dari atap yang bocor terdengar seperti detak jam kematian yang pelan tapi pasti. Bu Isna duduk di sudut kamar memeluk Dina dan Raffi. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam ketika Reno menampakkan diri kembali, rumah itu tak pernah sepi. Ada saja suara aneh yang muncul. Tangisan bayi di dapur, langkah kaki di plafon, suara orang tertawa di belakang rumah. Tapi malam ini berbeda. Malam ini terasa lebih berat, seolah udara di dalam rumah menolak dihirup. Bahkan Raffi yang biasanya berani kini menatap ke arah dapur dengan mata kosong. "Bu," katanya pelan. Ada yang manggil Raffi dari dapur. Bu Isna langsung merengkuh anaknya erat. "Jangan keluar nak, itu bukan manusia." Tapi suara itu terdengar jelas, suara kecil yang akrab, lembut, dan penuh godaan. "Raffi, ayo ke dapur. Kak Reno nungguin kamu." Suara itu terdengar dari arah panci besar. Pak Raka duduk di ruang makan menatap kosong ke arah panci yang kini selalu tertutup rapat. Matanya sayu, wajahnya kusam seperti orang yang kehilangan jiwa. Tapi setiap kali warungnya ramai, ia merasa sedikit hidup kembali. Seolah semua kesalahan bisa dibayar dengan uang yang terus mengalir. Namun malam itu, dari panci itu keluar uap hitam pekat yang berputar perlahan. Dalam uap itu samar-samar muncul wajah makhluk tinggi kurus bermata merah yang pernah ia lihat di dapur dulu. "Kau sudah menepati janji pertama, Raka." Suara makhluk itu berat dan bergema. "Sekarang waktunya tumbal kedua." Pak Raka gemetar. "Tidak, cukup 1. Aku sudah beri anakku sendiri." Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti batu digesek di besi menserak dan menusuk telinga. "Kesepakatan tidak bisa diubah. Kau ingin warungmu terus ramai, kan? Maka berikan yang berikutnya." Bayangan makhluk itu memanjang, lalu menunjuk ke arah kamar tempat Dina tidur. Yang perempuan itu manis sekali. Darahnya akan membuat rasa masakanmu sempurna. Pak Raka menutup telinganya dan menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam suara hujan dan petir di luar.
Sekitar tengah malam, Bu Isna terbangun karena mendengar pintu kamar berderit pelan. Ia menoleh. Raffi masih di sampingnya, tapi Dina sudah tidak ada. "Dina?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia berdiri pelan, melangkah ke arah dapur. Cahaya dari lampu minyak yang redup memperlihatkan sosok kecil berdiri di depan panci besar. Dina. Gadis kecil itu menatap panci dengan mata kosong, seolah sedang mendengar sesuatu dari dalamnya. "Dina." "Jangan dekat-dekat," teriak Bu Isna. Tapi Dina menoleh perlahan dengan senyum aneh di wajahnya. "Bunda, Kak Reno manggil aku." "Dia lapar." Bu Isna berlari, memeluk anaknya, tapi tiba-tiba panci itu bergetar hebat. Dari dalamnya keluar asap pekat dan tangan kecil hitam yang mencengkeram kaki Dina kuat-kuat. "Bunda!" jerit Dina histeris. Bu Isna menarik tubuh anaknya sekuat tenaga, tapi genggaman tangan hitam itu begitu kuat. Dari dalam panci terdengar tawa kecil yang mengerikan, lalu muncul wajah Reno. Separuh terbakar, separuh masih seperti anak kecil yang dulu ceria. "Bunda, jangan rebut adikku." Pak Raka datang tergesa. Matanya merah seperti orang kerasukan. "Lepaskan, Nah. Itu sudah kehendak mereka." "Gila kamu, Raka. Itu anakmu sendiri." Tapi Pak Raka malah mendorong istrinya hingga terjatuh ke lantai. Ia mendekati panci lalu berlutut di hadapannya. "Ambil saja dia, asalkan warungku tetap ramai." Makhluk hitam dari dalam panci mengeluarkan suara tertawa panjang, lalu menarik tubuh kecil Dina masuk perlahan ke dalam uap hitam. Teriakan Dina terdengar lama, sebelum akhirnya hilang tanpa sisa. Hening uap perlahan menghilang. Panci itu kembali tenang seperti semula. Di lantai hanya tersisa boneka kecil milik Dina yang hangus di ujung rambutnya. Bu Isna menangis sejadi-jadinya, memukul dada suaminya sambil menjerit. "Kau bukan manusia lagi, Raka. Kau iblis." Pak Raka tidak menjawab. Ia hanya duduk, menatap panci itu dengan mata kosong. Dan malam itu ia mendengar bisikan halus dari dalam panci. "Satu lagi, Raka. Hanya satu lagi." Keesokan harinya, warung tahu gimbal Pak Raka menjadi luar biasa ramai. Bahkan pembeli dari luar kota datang. Mereka bilang, tahu gimbal Pak Raka rasanya beda. Gurih banget, kayak ada yang mengikat lidah. Tapi setiap kali pembeli memuji, Bu Isna merasa perutnya mual. Ia tahu, rasa gurih itu berasal dari darah anaknya sendiri. Raffi, anak sulung mereka, semakin diam. Sejak kehilangan adik-adiknya, ia sering bicara sendiri di pojokan. Kadang tertawa kecil, kadang memandangi dinding kosong sambil berbisik, "Kak Reno, Kak Dina." "Aku ikut," ya. Setiap kali Bu Isna mendengarnya, ia langsung menutup telinga. Ia tahu, roh kedua anaknya belum pergi. Mereka masih berkeliaran di rumah, menunggu giliran terakhir Raffi. Malam itu, Bu Isna mencoba kabur bersama Raffi. Ia menunggu sampai Pak Raka tidur, lalu menggendong anaknya pelan menuju pintu depan. Tapi sebelum sempat membukanya, semua jendela rumah terbanting tertutup keras. Dari dapur terdengar suara panci mendidih, disusul bisikan mengerikan. "Kau pikir bisa kabur, Isna?" Bayangan hitam meluncur keluar dari dapur, mengelilingi tubuh mereka berdua. Udara di ruangan langsung membeku. Dari arah belakang muncul sosok Pak Raka yang berjalan pelan dengan wajah kosong, membawa pisau dapur. "Jangan pergi, Nak, kita udah hampir selesai." Bu Isna mundur ketakutan. "Kamu mau apa lagi, Raka?" "Dua anak kita sudah jadi korban." "Satu lagi, Nak," jawabnya datar. Setelah itu kita semua tenang. Bu Isna berteriak, menarik Raffi dan berlari ke kamar. Ia mengunci pintu, tapi suara langkah Pak Raka mendekat pelan. Tok, tok, tok. Ketukan itu disertai suara tawa anak-anak kecil dari balik pintu. "Bunda, ayo buka. Kita lapar." Bu Isna menutup telinganya, memeluk Raffi erat-erat. Tapi suara itu semakin keras hingga terdengar seperti ribuan anak kecil yang menjerit bersamaan. Dari langit-langit kamar, darah mulai menetes. Dan di cermin kamar perlahan muncul tulisan samar dari uap putih. "Tumbal kedua sudah diambil. Tinggal kau dan dia." Petir menyambar. Lampu mati. Bu Isna menjerit sekeras-kerasnya, tapi tak ada yang datang menolong. Malam itu rumah Pak Raka benar-benar tenggelam dalam kegelapan yang berisi tawa makhluk gaib. Tawa yang menandai bahwa pesugihan itu belum selesai dan darah belum cukup. Hujan deras mengguyur seluruh kampung malam itu. Petir menyambar tanpa ampun, membuat langit seperti membelah diri di atas rumah Pak Raka. Warung tahu gimbalnya sudah tutup sejak sore, tapi di dapur belakang, suara air mendidih dan bunyi pisau menebas di atas talenan masih terdengar. Ibu Isna duduk di ruang tamu sambil memeluk dua anaknya yang tersisa. Ririn,
3 tahun, dan Farel, 7 tahun. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Sejak kematian bayi bungsu mereka seminggu lalu, hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Pak Raka, dengan mata sayu dan rambut kusut, sedang duduk di kursi dapur. Di hadapannya sebuah mangkuk besar berisi tahu gimbal yang tampak lebih lezat dari biasanya, tapi aroma dagingnya aneh, terlalu amis seperti daging manusia yang dibakar. Malam itu sosok hitam tinggi besar datang lagi. Tubuhnya setengah manusia, setengah bayangan. Suaranya berat bergema seperti datang dari sumur dalam. Raka, Pak Raka langsung gemetar. Aku sudah kasih tumbal pertama. Orang tuaku, kau bilang cukup sampai di situ. Sosok itu tertawa lirih, bergema sampai ke seluruh ruangan. Pesugihan tahu gimbal tak pernah selesai dengan satu nyawa. Kau ingin lebih banyak pembeli, lebih banyak uang, lebih banyak daging, maka harus ada darah yang lebih segar. Pak Raka menunduk, tubuhnya gemetar. Jangan anakku, jangan mereka. Sosok itu mendekat, matanya merah menyala. Kau sudah memilih jalan ini, Raka. Makananmu tumbuh dari darah, bukan dari minyak. Kau tak bisa berhenti sekarang. Tiba-tiba, lampu dapur padam. Hanya sisa cahaya petir yang sesekali menerangi wajah Pak Raka. Wajah yang kini seperti kehilangan kendali. Tangannya bergerak sendiri, mengambil pisau dapur. Dari ruang tamu, suara Ririn memanggil lirih. Ayah, Ririn House. Langkah kaki Pak Raka terdengar pelan berat menuju ruang tamu. Pisau di tangannya meneteskan air dari cucian atau mungkin darah. Ibu Isna menatapnya dengan mata ketakutan. Jangan macam-macam. Tapi Pak Raka tak menjawab. Bibirnya bergerak sendiri, membaca mantra yang terdengar seperti bisikan dari dalam tanah. Darah anak, darah suci. Jadilah tumbal penyeimbang rezeki. Tangisan anak-anak makin keras. Farel menjerit, berlari ke arah dapur, tapi tiba-tiba semua pintu menutup sendiri. Udara jadi dingin menusuk tulang. Ibu Isna mencoba menarik kedua anaknya, tapi tubuhnya seperti tertahan sesuatu. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menggenggam kakinya. Dan di tengah teriakan itu, suara petir menyambar tepat di belakang rumah. Semua gelap. Beberapa jam kemudian hujan berhenti. Di dapur tungku api kembali menyala. Di atasnya, panci besar mendidih, mengeluarkan aroma daging segar yang menggoda. Pak Raka berdiri di sana, dengan wajah tenang, penuh keringat. Di tangannya ada sendok kayu yang mengaduk masakan. Di kursi dekat pintu, Ibu Isna terduduk lemas, tak bersuara, matanya kosong. Dan di lantai 2 gundukan kain putih kecil tergeletak berlumur darah. Malam itu warung tahu gimbal Pak Raka mulai kembali ramai. Orang-orang yang lewat mengaku mencium aroma masakan yang begitu nikmat. Tak tertahankan, meski hujan masih turun. Tapi satu hal aneh mulai terjadi. Setiap pelanggan yang makan tahu gimbal di warung Pak Raka selalu berkata hal yang sama. Dagingnya lembut sekali. Kayak bukan daging sapi, tapi lebih enak dari itu. Dan dari dalam dapur terdengar tawa kecil anak-anak pelan seperti berasal dari dalam panci. Sudah sebulan sejak tragedi malam itu. Warung tahu gimbal Pak Raka kini menjadi yang paling ramai di seluruh kota kecil itu. Setiap malam antrian pembeli memanjang sampai ke jalan raya. Tak ada yang tahu bahwa di balik rasa gurih dan nikmatnya tahu gimbal itu, tersimpan aroma kematian. Pak Raka tampak bahagia di depan orang-orang. Senyumnya lebar, bajunya rapi. Dan setiap kali menerima uang dari pelanggan, ia selalu berkata dengan nada rendah, rezeki dari pengorbanan. Tapi di balik warungnya yang gemerlap lampu, di bagian dapur belakang, suasana sangat berbeda. Dindingnya mulai berlumut hitam, panci-panci besar berisi sisa darah kering, dan suara tangisan samar terdengar setiap malam dari arah tungku. Ibu Isna kini jarang bicara. Setiap malam ia duduk di sudut dapur sambil menatap kosong ke arah panci besar yang terus digunakan suaminya memasak. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangan kirinya terus menggenggam gelang kecil milik anak-anaknya yang telah tiada. Namun malam itu, sesuatu berubah. Saat tengah malam tiba, angin berhembus kencang. Api di tungku mendadak padam sendiri. Semua lampu di warung berkedip-kedip lalu mati total. Pak Raka bergegas mengambil lilin. Tapi tiba-tiba dari dalam panci besar terdengar suara mendesis pelan. Seperti bisikan, "Ayah, ayah, kami lapar." Pak Raka membeku. Suara itu jelas suara anak-anaknya. Ia menatap ke dalam panci, tapi yang terlihat hanya air rebusan yang menggelegak. Aku sudah memberi tumbal kalian. Jangan ganggu aku," gumamnya sambil mundur perlahan. Namun panci itu tiba-tiba berguncang hebat.
Tutupnya terangkat sendiri, dan dari dalamnya muncul tangan kecil berlumur darah, mencengkeram pinggiran besi dengan kuat. "Ayah, kau bohong. Kau janji kita bakal kaya dan bahagia." Pak Raka menjerit, menjatuhkan lilin dari tangannya. Api menyambar lantai yang penuh minyak, membuat ruangan cepat terbakar. Ibu Isna menjerit histeris, mencoba lari, tapi tubuhnya seperti didorong sesuatu ke arah tungku. Sosok hitam besar muncul di tengah kobaran api. Sosok pesugihan itu. Wajahnya kini terlihat jelas, gabungan antara kepala kerbau, tubuh manusia, dan mata yang menyala merah seperti bara. Ia menatap Pak Raka dengan senyum mengerikan. "Waktumu sudah habis, Raka. Kau pikir bisa menipu kami? Tumbal belum lengkap, darahmu belum tertumpah." Tubuh Pak Raka gemetar hebat. Aku sudah kasih semua. Orang tuaku, anak-anakku, aku nggak punya siapa-siapa lagi." Sosok itu mendekat, suaranya bergema. "Masih ada kau dan istrimu." Ibu Isna menangis, berteriak ketakutan. "Mike, lari!" Lari. Tapi pintu dan jendela menutup sendiri. Api makin besar, asap menyesakkan. Lalu dari langit-langit darah mulai menetes perlahan, jatuh ke wajah mereka. Bau busuk memenuhi ruangan. Pak Raka merangkak ke arah pintu dapur. Tapi tiba-tiba tangan-tangan kecil anak-anak muncul dari lantai, menggenggam kakinya kuat-kuat. "Ayah, ayo ikut kami." Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia menarik diri, semakin banyak tangan yang muncul, menariknya ke bawah, ke lantai yang kini berubah seperti lumpur merah. Ibu Isna menjerit sekeras-kerasnya, tapi tiba-tiba api menyambar bajunya. Dalam kepanikan ia berlari ke arah suaminya, mencoba menariknya, namun justru ikut terseret ke dalam lumpur darah yang berputar seperti pusaran neraka. Sosok hitam itu tertawa keras, lalu lenyap bersama suara petir yang memecah langit. Beberapa jam kemudian, pagi hari warga sekitar datang karena mencium bau hangus dan amis dari warung tahu gimbal itu. Saat mereka membuka pintu, yang tersisa hanyalah tungku terbakar, panci berkarat, dan lantai yang dipenuhi darah kering. Tak ada jasad, tak ada tanda kehidupan. Tapi anehnya panci besar di tengah dapur masih menggelegak pelan, seolah baru saja dipakai memasak. Malam berikutnya, seorang pedagang lewat mengaku melihat warung itu buka lagi. Lampu menyala, aroma tahu gimbal tercium. Dan dari balik etalase terlihat sosok mirip Pak Raka sedang menggoreng tahu sambil tersenyum. Namun ketika didekati, warung itu kosong. Hanya terdengar bisikan dari arah dapur. "Tahu gimbal, empana, gurih. Mau coba?" Dan di luar, angin malam membawa suara tangisan 3 anak kecil, bercampur dengan tawa serak seorang lelaki yang sudah lama mati.